Dia membuat segel dengan tangannya, serangkaian segel terkondensasi. Teknik ke-9, langit penuh dengan hantu. Lapisan kabut hitam menyebar dari kaki Tianxun. Sebarkan ke seluruh arena ini seperti mengubah tempat ini menjadi rawa hantu yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari sana berkeliaran di sekitar lapangan. Tianxun ingin menggunakan ini untuk menemukan Xiao Yan. Segera saya melihat beberapa hantu menghilang, kecepatannya sangat cepat, bahkan hantu-hantu ini pun tidak bisa mengimbanginya. Jadi bagaimana jika kita bersembunyi di sana-sini? Apakah Anda takut untuk mengambil tindakan lagi? Kata Tianxun sinis. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tianxun hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Dia membuka matanya tampar ke arah angin. Tepat saat dia melontarkan telapak tangan, tiba-tiba rompiku menjadi dingin. Raja rohani, apakah ini tingkat kekuatannya? Suara samar terdengar seperti guntur. Pada saat ini, Tianxun tiba-tiba menyadari ketika saya berbicara sebelumnya pihak lain langsung memanggil namanya. Bahkan jika Tianxun segera melindungi dirinya dengan kekuatan abadi, kekuatan dahsyat telah tercurah. Saat ini ada lebih dari satu pukulan yang mendarat di Tianxun. Kekuatan abadi di tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit, organ dalam Tianxun berjatuhan. Beberapa tanda tangan emas muncul di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, kejutan di mata saat tubuh dipantulkan ke belakang lebih malu dari sebelumnya, itu mengenai tepi perisai dengan keras dan kemudian berhenti. Menarik, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang? Tianxun tidak berpikir siapapun di dunia kuno yang abadi dan iblis ini akan mengenali mereka. Lagi pula, saya belum pernah ke dunia kuno yang abadi dan iblis ini. Pihak lain memakai topeng. Jangan tampilkan orang lain berdasarkan penampilan. Dia pasti seorang penyihir. Kemampuan membaca ingatan lawan juga dimungkinkan. Tianxun mengeluarkan seteguk busa darah, berdiri meskipun sakit. Kekuatan abadi melonjak seketika, sembuhkan semua luka. Pertarungan antar makhluk abadi, kecuali jika dihancurkan. Jika tidak, pasti tidak mungkin melenyapkan lawan hanya dengan satu atau dua gerakan. Kekuatan abadi yang kuat memberikan kekuatan pemulihan yang menakutkan, kecuali kita bertarung sampai kedua belah pihak kelelahan atau kekuatan kehancuran lebih besar dari kekuatan pemulihan keabadian. Tapi yang jelas Sun bukan seorang vegetarian saat ini. Bagaimanapun, dia terjebak di puncak. Langkah ke-9 itu hanya satu langkah lagi dari keabadian Tuhan. Setelah mengambil tindakan sebentar, Xiao Yan sudah menyadari celahnya. Bahkan jika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini, tapi saya sudah merasakan kekuatan Tianxun. Saya ingin memenangkan pertarungan ini. Ini pasti pertarungan berdarah. Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit. Dia tidak hanya membutuhkan pertarungan seperti ini, dan aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Raja Roh terlebih dahulu. Ning Yao pandai meracuni lawan, tapi hari ini, tepat ketika Tianxun memikirkan ini, Tianxun, apa yang sedang kamu lakukan? Hanya langkah kelima, kalahkan untukku di sini. Suara jincang bergema di benak Tianxun saat ini. Bising. Tianxun akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi dan tiba-tiba menatap Jin Chang di lantai 1. Tampilan itu seolah-olah dia ingin menghajar Jin Chang hingga babak belur saat ini. Suara itu bergema di seluruh aula budak Dewa Sura. Meskipun perisai pelindung mengisolasi kekuatannya, tapi ia tidak bisa mengisolasi tekanannya dalam sekejap. Banyak orang yang merasakan sesak di dada, seteguk darah muncrat. Seluruh aula budak Dewa Sura terdiam saat ini. Zonggu juga melihat dengan gugup pada pertempuran sengit itu. Dia bahkan tidak menyadarinya di kursi tidak jauh darinya kapan sosok cantik duduk tegak. Sungguh seorang budak dewa yang kuat. Zonggu Daozi, beruntung aku benar-benar mendapatkan budak dewa yang begitu kuat. Saat Zonggu sedang menyaksikan pertempuran di lapangan dengan seluruh konsentrasinya, sebuah suara lembut tiba-tiba mencapai telinga Zonggu. Zonggu tiba-tiba melihat ke belakang, baru saja melihat sosok cantik di sebelahku. Zonggu segera menjadi sangat ketakutan hingga dia tiba-tiba berdiri.
Menunduk dengan hormat dengan tangan terkepal, wajahnya menjadi pucat saat ini, Tuan Yuyan. Maafkan aku. Aku tidak menyadari kamu ada di sini, juga mata indah Yuyan sedikit melengkung. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya mengangkat tangannya sedikit, tidak masalah Zonggu Daozi, silakan duduk, perhatikan baik-baik pertarungan seru ini, Zonggu mengatupkan giginya saat ini. Saya merasa tidak enak, pertempuran sengit ini menarik perhatian Tuhan, jika begitu identitas Xiaoyan mungkin terungkap, jantung Zonggu berdebar kencang, dia bahkan membeku di tempatnya, mengapa Zonggu Daozi harus begitu gugup saat melihatku? Saya tidak ingat pernah memperlakukan Zonggu Daozi dengan kasar. Duduk pertarungan di lapangan sangat seru, Yuyan menatap Zonggu yang tertegun. Yang terakhir berkeringat dingin hanya tersenyum lagi, saat itulah Zonggu bereaksi menekan getaran batin, duduk kembali pada posisi itu lagi, saya langsung memikirkan betapa bagusnya sekarang, biarkan saja Xiaoyan mengaku kalah. Zonggu sama sekali tidak mengetahui kekuatan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang bertarung dengan langkah ke-9 saat ini, dia semakin bingung, kekuatan fisik yang sangat kuat, mungkinkah dia abadi? Ups, saya belum pernah memperhatikan budak dewa yang ditangkap sebelumnya. Pernahkah Anda menangkap seseorang dengan tubuh abadi? Jika tidak cepat atau lambat hal itu akan terlihat, kemungkinan besar juga akan terekspos. Zonggu merasa tidak nyaman saat ini. Dia bahkan tidak berani menatap Yuyan, dan setelah Yuyan tiba, jelas jauh lebih tenang di lantai 3. Mata semua orang dipenuhi rasa kagum setelah melihat Yuyan. Di atas Daozi adalah Tuhan, dia adalah orang terkuat di alam iblis Halloween, dominasi alam setan Halloween, jadi tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Jin Chang sepertinya terkejut kali ini. Kemarahan muncul di matanya, tapi dia tidak berbicara lagi karena dia masih bisa melihat Tian Xun tidak melepaskan ketegangannya, tapi pihak lain sangat kuat. Momentum Tian Xun melonjak saat ini. Jangkau ke depan dengan kedua tangan ini seperti memasukkan telapak tanganmu ke dalam ketiadaan. Xiaoyan langsung terkejut. Rasanya seperti terkoyak dalam sekejap, teknik ini, merobek langit. Xiaoyan ingat ini digunakan oleh Jin Taiwei, pemimpin aliansi Dewa Pertarungan, selama pertempurannya di Tanah Hukuman Tuhan. Menurut apa yang dikatakan Jin Taiwei, teknik ini, itu berasal dari Raja Jahat saat itu. Jin Taiwei menggunakan teknik ini, betapa menakutkannya kekuatannya, terlebih lagi, Tian Xun jauh lebih kuat dari Jin Taiwei. Tentu sekarang Xiaoyan tidak lagi seperti dulu, kepalkan tanganmu. 82 pukulan Tuhan belum pernah digunakan sebelumnya. Kekuatan abadi dalam diri Xiaoyan juga melonjak, energi dan kekuatan darah yang kuat meledak. Xiaoyan terkejut itu menuju ke arah Tian Xun. Saat ini, Tian Xun melihat ke arah Xiaoyan yang datang, tatapan tajam di matanya, seketika tangannya bergetar hebat, sepertinya yang dia robek saat ini bukanlah langit tapi Xiaoyan. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti Xiaoyan ini, seperti mencoba merobek tubuhnya. Sosok Xiaoyan mengalami stagnasi pada saat yang sama, tinjunya juga ditembakkan secara tiba-tiba. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara pukulannya seperti guntur cahaya keemasan berkedip, bayangan kepalan tangan sepertinya secara tidak kasat mata menolak teknik pemecah langit Tian Xun. Xiaoyan merasa itu sangat berbeda dengan penampilan Jin Taiwei. Saat itu, Xiaoyan menolak merobek langit, hampir membunuhnya itu karena teknik ini mengandung kekuatan aturan. Tentu saat itu, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang di bawah topeng segel bintang 7 berkelap-kelip, meski hanya ada 7 tapi di bawah perpaduan tubuhku, tentu saja, ini jauh lebih dari dewa asli bintang 7. Ketika masing-masing dari 82 pukulan dewa surga dilemparkan, seluruh perisai emas bergetar. Banyak orang menyaksikan pertempuran sengit tersebut, tapi sepertinya jantungku berdebar kencang karena tinju Xiaoyan. Kenapa perlindungan ini rasanya tidak bisa bertahan lagi? Petik 2. Apakah tidak ada yang pecah? Suara-suara khawatir terdengar.
Menonton pertandingan tidak lain adalah mereka tidak ingin menyerahkan nyawa mereka di sini. Jangan khawatir, inilah yang ditinggalkan oleh Guru Agung, tentu saja tidak. Saat tinju Xiaoyan di lapangan menjadi semakin cepat, dan raungan gila Tiansun, keduanya sedang bertarung melawan kekuatan satu sama lain saat ini kakak. Sebuah suara yang jelas terdengar, aula tiba-tiba menjadi sangat sunyi.